Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan ujian akhir semester ini dengan mata kuliah entrepreneurship. Serta salawat serta salam kita panjatkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari akhir nanti kita selaku umat mendapatkan syafaatnya. Perkenalkan, nama saya Rifki Menafalni Arifin, NIM 201200059 dari Prodi Manajemen semester 3 kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi, kampus F atau Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita ataupun penjelasan mengenai pentingnya mental di perusahaan dan peran manajerial. Pertama, pada sesi pentingnya kesehatan mental bagi karyawan ini antara lain setidaknya kesehatan mental juga perlu diperhatikan oleh perusahaan bagi karyawan-karyawannya. Pasalnya kesehatan mental ini berpengaruh pada produktivitas pada pekerjaan di perusahaan. Ketika mental karyawan terganggu, otomatis produktivitas di dalam perusahaan tidak efektif atau efisiensinya tidak 100%, sehingga perusahaan pun tidak dapat berprofit tinggi dan terjadi kos-kos atau biaya-biaya yang menyebabkan produksi memiliki waktu berlebih, yang dimana di bahasa Jepang kita sebut dengan kos muda, murah, dan muri, yaitu sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Pentingnya kesehatan mental juga harus disadarkan oleh masing-masing dari kita sendiri, karena kesehatan diri kita sendiri hanyalah kita yang tahu, bukan orang lain ataupun pimpinan. Penyebabnya bisa terjadi dengan hubungan atasan atau konflik dengan keluarga atau pasangan, masalah rekan kerja ataupun beban kerja yang berlebih. Ini sebaiknya harus segera ditangani dan disikapi dengan bijak oleh diri kita sendiri. Untuk itu, makin hari makin kesini kita harus lebih sensitif terhadap apa yang kita rasakan oleh tubuh kita sendiri, baik jiwa maupun raga. Beberapa hal yang dapat membantu mengatasi kesehatan mental yaitu, pertama, ajak karyawan ataupun kita berbincang dengan pimpinan terhadap apa yang masalah yang kita hadapi belakangan ini, entah masalah keluarga ataupun entah beban kerja yang berlebih, karena sejatinya kita sebagai member bekerja sesuai standar. Seumpama kita dikasih kerjaan yang berlebih, maka kita berhak membela hak kita, bahwasannya kita bekerja sudah lebih dari standar, dan itu membuat tubuh kita sudah tidak sehat lagi ataupun akan mengalami sakit. Lalu tips yang kedua, ciptakan budaya lingkungan kerja yang positif. Beberapa juga lingkungan kerja seperti di area luar lingkungan ataupun di outdoor mungkin sangat positif bagi sebagian pekerjaan. Bahwasannya kita selalu bersentuhan langsung dengan lingkungan, di mana pikiran lebih mudah terakses oksigen, sehingga pikiran positif kita selalu akan berpacu lebih, yang menyebabkan kesehatan mental dan hati juga
memiliki sikap positif terhadap segala apa yang kita hadapi saat itu maupun yang akan datang. Untuk teman-teman yang bekerja di indoor tidak perlu khawatir, bahwasannya patuhi standar yang pabrik tersebut ciptakan, patuhi protokol-protokol kesehatannya, dan berusaha tidak menyalahi standar yang ada di pabrik tersebut. Seperti kalau kita kerja di bagian pengelasan, alangkah baiknya kita menggunakan masker. Jangan sampai tidak menggunakan masker hanya karena sesak nafas ataupun sebagainya, karena standar tersebut sudah diuji sebelumnya dan sudah mendapatkan sertifikasi dari K3 pemerintah kesehatan keselamatan kerja. Ini tips yang ketiga, membantu karyawan mengatasi stres. Penyebabnya bisa kita adakan sosialisasi ataupun bermain dengan rekan kerja selepas kerja ataupun di akhir minggu, entah itu bermain musik ataupun sekedar nongkrong melepas penat. Berikut merupakan pentingnya kesehatan mental bagi kita sebagai karyawan yang bekerja di perusahaan. Karena yang kita tahu, mental ini langkah awal kita untuk memasuki dunia kerja, di mana mental ketika kita di dunia pendidikan tidak sama persis dengan mental saat kita masuk ke dunia kerja. Dunia kerja lebih keras, kita akan berhadapan dengan realita langsung, tidak yang seperti kita bayangkan di saat lembaga pendidikan, bahwasannya kita bisa leha-leha, bisa bercengkrama dengan teman-teman sekitar. Tapi di dunia kerja semua yang ada di dalamnya berpacu untuk tujuan masing-masing, untuk masa depan mereka ataupun kehidupan keluarga mereka. Jadi juga kita terikat oleh pekerjaan yang membuat kita tidak dapat mengobrol dengan sesama kita. Lalu yang selanjutnya, peran manajerial di perusahaan sangatlah penting. Terlebih jika tidak ada manajerial di perusahaan, tidak mungkin perusahaan tersebut bisa berjalan dengan efektif. Maka akan ada banyak sekali kendala-kendala yang muncul, seperti keterlambatan part dan supply chain manajemennya tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, peran manajerial sangatlah penting, di mana peran manajerial bagian pertama yaitu kita sebagai team member. Tugas dari team member yaitu bekerja sesuai standar dan stop, call, wait, atau berhenti, panggil, dan tunggu pimpinan ketika kita menghadapi kondisi abnormality atau keadaan yang tidak sesuai dengan standar. Jangan bertindak seolah kita mengerti, sok-sok mengerti bahwasannya itu adalah hal sepele. Berangkat dari hal sepele tersebut mengakibatkan sesuatu yang besar akan terjadi dan bisa mengakibatkan fatal bagi kita sendiri. Lalu peran manajerial yang kedua di atas tim member adalah tim leader. 4 peran tim leader. Yang pertama ada ensuring precondition atau memastikan kondisi awal sebelum melakukan aktivitas, di mana 4M1E yaitu man, machine, method, material, dan environment harus dipastikan dalam kondisi baik, siap untuk difungsikan. Lalu peran tim leader yang kedua, implementation standard work atau penerapan standar kerja dengan sungguh-sungguh. Seumpama jika tidak ada standar atau standar yang sudah tidak layak, maka peran tim leader terhadap membernya mengganti ataupun memperbaiki kondisi tersebut.
Lalu peran tim leader yang ketiga ada routine maintenance atau perawatan secara rutin. Dan yang terakhir ada respon abnormal, yaitu tanggap saat terjadi abnormality yang terjadi pada member ataupun lingkungan. Lalu di atas tim member, tim leader, lalu ada peran manajerial, itu group leader atau pimpinan lain, berfungsi mengatur dan menyelaraskan antara kinerja di lapangan maupun kinerja di office. Berfungsi juga sebagai pengatur irama dan penyeimbang antara tim leader dan tim member. Lalu di atas group leader ada supervisor atau section head sebagai pengatur jalannya kerja di lapangan. Seumpama abnormality terjadi pada member dan tidak dapat diselesaikan oleh tim leader dan group leader, maka supervisor berhak mengambil alih abnormality tersebut, yang selanjutnya akan diserahkan kepada wakil manajer atau ASMAN, asisten manajer. Dan di atas asisten manajer terdapat departemen head atau manajer yang berfungsi menaungi keseluruhan suatu proses kerja di area tersebut. Lalu di atas manajer, peran manajer selanjutnya ada division head atau kepala divisi masing-masing seperti purchasing, welding, painting, dan yang lainnya. Lalu kita akan mengetahui fungsi selanjutnya, itu fungsi presiden direktur, yaitu yang menguasai, yang menaungi satu perusahaan utuh. Biasanya dapat berupa orang yang memiliki kedudukan tertinggi di perusahaan tersebut ataupun owner dari perusahaan tersebut yang bisa memimpin jalannya pekerjaan di lapangan pekerjaan tersebut. Seperti itu pemaparan dari saya pribadi mengenai kesehatan mental dan peran manajerial di perusahaan yang sebagaimana kita sudah alami di dunia kerja. Terima kasih, mohon maaf bila sebelumnya ada kesalahpahaman dalam bertutur kata yang tidak berkenan kepada hati pemirsa ataupun audiens. Mohon maaf dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga di rumah.